Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kang Dani. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Sebelum itu, sebelum ke jenis-jenis ikatan kimia, saya akan jelaskan ini sedikit pengantar ya dari ikatan kimia, yaitu tentang kestabilan unsur. Oke. Kenapa ini penting? Karena ini sangat mendasari materi ikatan kimia ini. Dan ini sebagai alasan ya, kenapa suatu unsur itu harus berikatan. Nah, di sini yang kita harus tahu, saya itu mengibaratkan bahwa suatu unsur atau semua unsur yang ada di dunia ini itu punya cita-cita. Cita-cita mereka itu adalah ingin seperti gas mulia. Nah, pertanyaannya, apa yang ingin dimiripi atau disamai oleh unsur lain, ya, dari gas mulia? Di sini saya akan jelaskan. Pertama, kita bisa lihat dari konfigurasinya. Jika kita lihat konfigurasinya, nih ya, kita punya di sini helium, ya, gas mulia, neon, dan argon. Helium ini nomor atomnya 2. Kalau kita konfigurasikan, dia mengisi satu kulit saja, yaitu nomor kulit yang pertama atau periode 1. Oke? Nah, di kulit pertamanya terisi full, yaitu 2 elektron. Nah, di sini kita punya neon. Selanjutnya kita punya neon. Neon itu kulit terakhir yang terisi elektronnya itu yaitu kulit kedua, ya, kulit kedua. Di kulit kedua ada 2 orbital, yaitu 2s dan 2p. Oke, 2s dan 2p. Di sini kita lihat bahwa di kulit kedua ini terisi di 2s full dan di 2p juga full, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, di argon kita punya konfigurasi elektron yang berakhir di 3p. Oke, ini ya, di kulit ketiga itu memiliki 3s dan 3p. Nah, ini pun sama, di 3s-nya full, di 3p-nya full. Jika kita perhatikan, apa yang dimiliki elektron yang berada di kulit terakhir untuk gas mulia itu semua full, ya, full. Oke, perhatikan ini full. Di sini helium ini elektron valensinya, ya, elektron valensi itu sama dengan 2. Nah, istilah 2 ini, ya, istilah 2 ini sering disebut juga dengan istilah duplet. Jadi ada beberapa unsur di alam yang ingin menyerupai seperti helium, yaitu elektron valensinya berjumlah 2 atau duplet. Oke. Sedangkan untuk neon dan argon, kalau kita jumlahkan total elektron yang ada di kulit terakhirnya itu ada 8 elektron. Nah, ini elektron valensi si neon itu sebanyak 8 elektron, ya. Nah, atau kita sering sebut istilah ini dengan oktet. Oke? Oktet. Oke, begitupun yang argon. Ini 8, ya. Ini juga oktet. Elektron valensinya sudah oktet, kayak gitu. Oke. Nah, semua unsur di alam selain gas mulia itu ingin seperti mereka, ya. Ingin seperti gas mulia. Apa yang ingin diserupainya atau disamainya yaitu elektron valensinya, ya, elektron valensi dari si gas mulia, yaitu kalau nggak duplet ya oktet, seperti itu. Nah, di sini saya punya oksigen. Kita perhatikan di sini ada oksigen. Oksigen konfigurasi elektronnya berakhir di 2p4. Jika kita jumlahkan, ya, 2p ini, ya, elektron terakhirnya, elektron di kulit terakhirnya itu 2 dan 4, yaitu 6.
Oke, 6 ini adalah elektron valensi untuk O. O ini tidak stabil jika dia sendiri. Kenapa tidak stabil? Karena dia tidak atau belum memenuhi kaidah oktet yang seperti gas mulia. Jadi, suatu unsur ya bisa dikatakan stabil itu saat dia memiliki 8 elektron valensi seperti gas mulia atau 2 elektron valensi seperti helium, kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana suatu oksigen atau satu oksigen ini ya bisa mencapai kestabilan saat dia hanya memiliki 6 elektron valensi? Jawabannya simpel. Oke. Oksigen ya harus menerima 2 elektron. Oke, oksigen ini harus menerima 2 elektron. Istilah menerima ini, kita berarti merujuk ke ionisasi. Kita punya ion ya yang sudah saya jelaskan di materi konfigurasi ion ya. Ada 2 kemungkinan suatu unsur membentuk ion. Yang pertama itu dia jadi kation. Yang kedua dia jadi anion. Oke. Apa itu kation? Kation itu adalah suatu unsur dia melepas elektron. Oke. Kation karena dia melepas, dia muatannya pasti positif. Oke, kayak gitu. Sedangkan anion itu dia menerima elektron. Oke, karena dia menerima elektron berarti muatannya negatif. Kayak gitu. Arti negatif ini dia menerima atau ngambil elektron. Oke, kayak gitu. Dari sini oksigen ini harus menerima elektron agar dia oktet. Oke, agar dia oktet. Maka oksigen ini kayak gini ya. Oksigen karena dia harus menerima berarti dia akan membentuk anion, yang bermuatan negatif. Nah, untuk jumlah muatan atau muatannya berapa itu tergantung berapa elektron yang diterima. Karena di sini agar oktet dia nerima 2 elektron, di sini berarti min 2. Kayak gitu. Nah, ini oksigen sudah stabil jika dalam bentuk ion O-2. Seperti itu. Ada kasus lain, yaitu misalkan Na. Misalkan dia 11, oke? Na11. Na ini kalau kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Oke. Kalau kita perhatikan, Na ini konfigurasi elektronnya berakhir di kulit ketiga. Ya, orbital S. Yang memiliki elektron valensi 1. Ini elektron valensinya. Oke, kayak gini. Nah, dia kan ingin stabil tuh. Ingin mencapai oktet. Oke. Pertanyaannya apakah dia harus menambah 7 elektron? Artinya ada kan 3p di sini ya, 0. Artinya kita harus memenuhi orbital p juga. Atau pilihannya kita membuang 1 elektron ini. Oke? Kita membuang 1 elektron yang ini. Oke, jadi lebih mudah atau effort atau energi yang dibutuhkan itu lebih mudah membuang 1 elektron atau kita ngambil 7 elektron. Yang pastinya kita lebih baik membuang 1 elektron. Kayak gitu. Maka kita bisa simpulkan untuk stabil ya, natrium ini ya. Natrium harus melepas 1 elektron. Ingat, setelah dia lepas, konfigurasinya kan jadi kayak gini ya.
Natrium itu konfigurasinya jadi sampai sini aja. Nih, sampai 2S dan 2P. Nah, kayak gitu. Oke. Sehingga dia jadi 8. Elektron valensinya oktet. Kalau 2S 2P dia menyerupai siapa? Menyerupai neon. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud saya bahwa setiap unsur itu ingin punya cita-cita ya. Nah, setelah dia lepas elektronnya, maka dia menyerupai gas mulia, yaitu neon. Tapi dia berubah jadi ion, ya. Sedangkan gas mulia kan stabil tuh, nggak perlu jadi ion, jadi anion atau kation. Oke. Sehingga natrium ini, ya, natrium ini dia jadi ion. Pertanyaannya, dia jadi ion, anion atau kation? Karena dia melepas, nih, melepas ya, maka dia jadi kation. Kayak gitu, melepas, muatannya jadi positif. Berapa yang dilepas? 1. Berarti kita tulis positif 1 aja, kayak gitu. Jadi Na+. Itu adalah unsur natrium yang stabil. Oke. Jadi dia bentuknya Na+, seperti itu. Itu adalah kestabilan unsur. Semoga dapat dipahami ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kayak gitu. Kemungkinannya dia menerima atau dia melepas elektron. Pak, ini kenapa nggak jadi duplet gitu ya? Kalau ada pertanyaan kayak itu. Ingat, duplet itu menyerupai helium. Ya. Ingat kata-kata saya nih. Dia kan unsur lain tuh ingin, cita-citanya ingin seperti gas mulia ya. Kalau ingin memenuhi kaidah duplet, dia harus menyerupai helium. Bukan berarti duplet ini kan 2, ini jadi 2 aja Pak, nambah 1 atau menerima 1 kayak gitu. Dia kan jadi duplet juga, elektron valensinya jadi 2. Tidak seperti itu. Oke, tapi duplet dan oktet ini istilahnya adalah menyerupai gas mulia. Oke. Untuk duplet itu bukan berarti 3S2 dikatakan duplet, bukan. Tapi duplet ini adalah dia menyerupai helium. Yaitu konfigurasinya cuma memiliki 1 kulit aja dan 1 orbital, yaitu 1s2. Berarti kalau Na pengen jadi helium gitu kan ya, berarti kita harus lepas nih 8 tambah 1 9 kayak gitu ya, kayak gitu. Itu lebih energi yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan lebih ini lagi ya, dan susah caranya gimana kayak gitu ya, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Ini adalah pengantar untuk ikatan kimia. Oke, selanjutnya kita akan bahas ikatan ion kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.